Warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Wijaya Stuti Ngobras. Ngobrol santai berfaedah. Kali ini ngobrolnya ditemenin sama ini nih. Sini mau lihat gak? Sini, lihat Ojil nggak di situ? Lihat tuh ada mukanya Ojil. Nah, ini dia namanya Ojil. Lihat dong, lihat situ. Ojil ini apa? Wah, pemain bola. Niatnya ya. Oke. Hari ini kita mau ngobrolin seputar resensi buku bisa sampai ke Jepang. Resensi buku bisa ke Jepang. Oke, tidak dilempar sayang. Oke, hari ini lagi seru nih. Ada ponakan aku nih di rumahnya. Nanti kena ini sayangku. Kena TV nanti ya. Tuh, Oma galak banget sih omanya. Saya diledekin omanya biar ketawa. Oke. Nih, hari ini kita mau ngobrol sama Kak Agi Eka. Agi Eka ini adalah booktuber, booktagram, juga orang yang pernah menang resensi buku. Dia liatin deh, tolong keluar takutnya. Biar di resensi buku yang bisa sampai ke Jepang karena menang lomba resensi buku. Sebenarnya apa sih bedanya resensi buku sama review film? Oke, coba kita panggil aja ya Kak Agi Eka-nya. Beberapa sih kura-kuranya sambil nunggu Kak Agi Eka-nya. Gue sebenarnya agak bingung antara resensi buku atau review buku. Boleh posisi landscape, Kak? Siap, bentar teh. Iya. Selama 1 jam ke depan kita mau ngobrol bareng sama Kak Agi Eka. Kak Agi Eka ini baru aja menangin resensi buku. Hadiahnya bisa sampai ke Jepang. Kita tanya ya, apa buku yang diresensi dan sebenarnya ada nggak sih tips-tips khusus untuk meresensi suatu buku? Halo Kak. Hai Teh. Oke. Sinyalnya, oh kayaknya aku nih sinyalnya belum dikembalikan ke ini. Buku, mereview buku tuh suatu hal yang keren dan gak gampang ya, gampang-gampang susah ya. Nah, menurut Kak Agi Eka gimana nih? Boleh kenalan dulu Kak Agi. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sebelumnya kepada Teh Nisa karena sudah mengundang gitu ya, berkolaborasi di sini. Senang sekali gitu bisa bertemu dan ngobrol secara langsung walaupun secara daring gini ya. Iya, karena kan masih pandemi ya, jadi supaya lebih berfaedah juga, jadi kita ngobrolnya lewat live Instagram. Nah, jadi kalau saya sendiri sebetulnya dulu kuliah di UPI jurusan Pendidikan Matematika. Wow, nyebrangnya jauh juga ya. Jauh. Makanya sekarang kalau sehari-hari sebetulnya pagi ke sore itu saya aktivitas jadi guru matematika di SMA Elfitra Bandung. Sementara kalau sore ke malam, nah itu baru aktivitasnya baca buku, nulis, ngedit gitu dan sebagainya. Oke, Kak Agi Eka ini juga seorang blogger ya. Jadi aktivitasnya selain guru juga banyak banget ya Kak. Iya, boleh nih. Sekarang khususnya dari dunia kepenulisan itu mulainya itu pas kuliah sih Teh. Jadi kan kuliah kebetulan gabung di UKM namanya Alkolam. Nah, di Alkolam inilah kenal sama teman-teman yang senang nulis, yang senang baca. Terus mulai kayak dikenalin dunia kepenulisan.
saya sebetulnya kan udah senang baca buku itu dari SD kelas 2. Cuma nggak pernah tahu gitu kalau misalkan ternyata nulis itu teh luas gitu. Bahkan dari sekedar membaca itu bisa dibikin resensi dan itu masuk salah satu genre tulisan. Dan bisa membawa KGK sampai ke negeri Jepang. Wow. Betul. Itu kan pasti impian semua orang ya. Maksudnya, ya gue mau jadi penulis biar gue bisa keliling dunia gitu. Tapi it's not easy and not as simple you think gitu kan. Tetap harus ada usahanya dalam setiap perjalanan yang ada ya kan. Nah, gimana nih Kak ceritanya tuh bisa seperti itu, bisa nyampe ke Jepang dari resensi? Iya, jadi sebetulnya kan dari SD itu memang saya senang baca komik ya Teh. Dan komik kan rata-rata memang dari Jepang. Makanya dulu udah ngebayangin gitu, kira-kira kalau suatu hari bisa nggak ya menginjakan kaki langsung ke Jepangnya gitu. Pas kuliah itu juga kan dulu sempat disemangatin ya sama kakak tingkat. Biasanya kan kita diminta tulis 100 impian kamu gitu selama berkuliah gitu-gitu. Yeah. Nah, saya ingat banget waktu itu di keinginan ke-14 saya pengen banget berangkat ke Jepang gitu. Oke, dari 100 impian itu udah berapa tuh yang tercapai? Sepertiganya ada sih. Luar biasa, yes. Afirmatif banget ya kalau kayak gitu ya. Kalau kita kenal dunia penulisan, tulislah apa yang kamu mau, pasti itu bisa sepertiganya insya Allah dikabulin sama Allah ya nggak? Karena kan tulisan juga termasuk doa. Betul. Nah jadi ketika pas tahun 2018 gitu ya, 2019 kemarin, itu ada lomba menulis resensi dari Gramedia. Waktu itu yang diminta resensi adalah 3 novelnya Terelie yang serial Bumi. Itu aku favorit banget loh sama Terelie, cuman jadi musuhan gara-gara gue nggak suka. Maksudnya gini, tadinya gue tuh pengagum berat Terelie, tapi begitu dia nulis sesuatu yang berseri model kayak Laskar Pelangi, udah deh, kok kayak gini sih gitu loh. Yang berbau-bau Sumatera itu aku langsung karena dalam pikiran aku di awal-awal dia adalah penulis yang bisa bikin aku nangis gitu kan. Jadi habis baca bukunya pasti gue nangis dan gue thinking deep gitu. Tapi habis yang seri itu kok jadi enggak, jadi aku agak musuhan sama Terelie. Segitunya ya penggemar mah ya. Oke. Terus jadi apa yang diresensi waktu itu punya? Waktu itu adalah seri ini nih yang ada di belakang, serial Bumi. Mulai dari Seros Batozar, Komet sama Komet Minor. Itu buku ke 4,5, 5 sama 6. Memang waktu itu kan jadi kayak penutup fase 1 tuh dari serial itu. Dimana konflik utamanya itu kan si karakternya ini kan novel fantasi. Ada antagonis namanya si Tanpa Mahkota. Nah, pertarungan melawan si Tanpa Mahkota ini selesai di Komet Minor. Dan waktu itu Gramedia karena mungkin memperingati serial ini ya yang udah dari 2000 berapa itu? 15-an, 16-an kayaknya. Akhirnya bikin lomba resensi, hadiah utamanya ke Jepang. Nah, jadi apa sih sebenarnya resensi? Sebelum lanjut terus cerita tentang ke Jepang, ini kita bingung nih sebenarnya apa bedanya resensi sama review buku atau review film, apa sama aja? Jadi sebetulnya kalau kita ambil akar ininya ya, akar katanya, resensi itu diambil dari bahasa Belanda, sementara review itu diambil dari bahasa Inggris. Dan inti artinya mah sebetulnya sama aja, sama-sama mengulas gitu. Cuma mungkin beberapa orang akhirnya mengkotak-kotakan karena kayaknya resensi kok sebatas impresi gitu ya, pengalaman kita setelah membaca itu, apa yang kita rasakan itu dituangkan. Sementara kalau review, kebanyakan orang mengartikan review itu lebih luas karena ngelihat review banyak dari orang luar juga kan.
Ya karena itu kan ngambilnya dari bahasa Inggris. Yes. Dan di luar sana yang namanya review mungkin agak dalam juga gitu. Gak cuma ngomongin teknis apa yang kita rasakan itu isi tentang apa, tapi juga kadang-kadang mereka pakai teori-teori tertentu untuk mengulasnya. Kalau di Indonesia mungkin masuknya kayak kritik gitu. Iya, kadang yang aku suka bingung nih. Kalau review itu biasanya kan kita kadang suka kepleset jadi spoiler kan. Iya. Padahal sebenarnya nggak boleh. Spoiler itu kan maksudnya bukan jadi bikin penasaran orang yang nonton gitu kan, atau yang mau baca buku. Nah ini kalau di resensi boleh nggak sih ada spoilernya dikit? Atau malah harus ada? Sebetulnya gini, kalau di luar konten resensi itu dibagi dua, spoiler free sama spoiler. Jadi jadi sah-sah aja ya spoiler ya. Emang secara niat itu udah beda. Kalau misalkan free spoiler itu cuma ngasih gambaran ini kira-kira bukunya tentang apa dan cocok untuk dibaca siapa. Cukup sebatas itu. Dan itu yang diambil sebagian besar resensi di Indonesia. Sementara kalau yang resensi spoiler biasanya memang dibuat untuk diskusi. Jadi orang-orang bikin itu karena ada yang pengen diobrolin, terus daleman ceritanya mungkin itu ada isu-isu tertentu yang diangkat oleh penulis dan pengen dikeluarkan gitu. Nah itu yang ngomongin tentang spoiler. Dan kalau di luar, di YouTube gitu ya, atau di blog, biasanya di judulnya itu udah ada tulisan spoiler free atau spoiler. Oh, di subjek bawahnya gitu ya, di judul, setelah judul terus ada spoiler free atau free spoiler. Oh, oke. Ya, itu untuk mengantisipasi gitu. Kalau yang di free spoiler itu kita tetap ngasih tahu tokoh-tokohnya nggak sih sebenarnya? Iya, jadi patokan saya sih sebetulnya untuk meresensi itu pertama kita jelasin dulu ini ngomongin tentang apa bukunya. Kalau misalkan dia novel atau cerpen, biasanya saya angkat premisnya apa. Misalkan saya ngomong cerita tentang Naruto. Naruto itu kan intinya adalah tentang seorang ninja yang pengen jadi Hokage gitu kan. Ya udah gitu aja. Karakternya udah dapet tuh ninja, tujuannya udah ada Hokage. Nah tapi kan perjalanan menuju ke Hokage itu kayak gimana? Itu yang nanti silahkan dibaca dan dinikmati sendiri. Itu yang free spoiler. Kalau yang spoiler, ceritain dari awal sampai akhir, mana pemainnya siapa aja, terus lo suka karakter yang mana gitu ya. Itu berarti masuk ke spoiler kalau udah kayak gitu ya. Iya. Okay. Intinya sih kalau secara umum gampangnya itu kita tinggal lihat blurb dari ceritanya aja. Jadi apapun yang ada di belakang sini itu berarti udah spoiler free. Emang ditujukan untuk menarik pembaca. Kita tinggal mengolah bahasa ini supaya lebih enak dicerna aja gitu. Istilahnya kayak kita bikin sinopsis versi kita sendiri lah. Berarti kalau ini kenapa nih? Alasan apa yang dinilai sama juri pada saat penjurian resensi bukunya Terelie ini? Ada apa aja yang dinilai? Biasanya sih ya kalau di lomba-lomba kepenulisan, yang pertama kan gambaran umum ceritanya itu sudah tersampaikan dengan baik atau belum. Jadi untuk yang pernah membaca atau yang belum membaca, kira-kira dapat nggak nih poinnya? Ini buku ini ngomongin apa sih gitu. Kemudian yang kedua, biasanya di resensi itu ngomongin tentang kelebihan kekurangan buku. Jadi buku itu apa sih yang bikin seru, kemudian yang membuat kita gak enak gitu ya, mengganjal, misalkan ada banyak typo dan sebagainya, itu kan bisa jadi kekurangan, disampaikan apa adanya. Atau lo gak suka endingnya apa, itu boleh ya berarti ya di resensi ya? Iya, bisa gak gitu? Jadi bisa, tapi kita gak ngomongin endingnya kayak gimana. Kita cuma bilang
aku sih kurang suka sama endingnya, kayak terlalu maksa gitu. Mungkin harusnya penulis Boleh. bisa membuat plot yang lebih baik supaya pembaca bisa menikmati ending tersebut dengan lebih enak. Nah, itu kan Oke, oke. ngomongin impresi kita tapi tidak spoiler. Kalau spoiler kan kita ngomong, oh ini nanti jadian sama Malah si justru ini orang gitu. jadi penasaran ya. Malah orang justru jadi penasaran pengen beli bukunya. Iya nggak sih, sesuai nggak sih kata Kang Agi? Katanya kayak gini gitu. Ini ada pertanyaan nih. Oh, udah tamat baca Naruto. Oke, terus tips untuk resensi di media cetak atau online dong, Kang. Hehehe. Dari Fahmi Nur. Tuh Oh gimana tuh, iya Kang? Kang Fahmi. Heeh. Nah kalau misalkan kita bagi dulu ya, ini kan ada pertanyaannya dua, resensi di media sama di online. Kalau Oke. untuk di media ini kan katakanlah sekarang ada cetak sama ada website juga sih ya yang menerima resensi. Oke. Tapi tetap keduanya hal yang paling penting itu adalah kita cek dulu bagaimana spirit si media itu. Kemudian ketentuannya juga, karena ada beberapa media massa gitu ya, koran yang misalkan nyediain kolom resensinya itu cuma satu halaman di Kayak A4 berapa baris kayak gitu ya, Kang ya? nah itu harus tahu Itu dulu. ada nggak sih, tahu nggak? Oh, beda-beda tiap media cetak. Beda-beda, ada yang kita bisa 2 halaman, ada yang memang 1 halaman aja, bahkan kayak cuma 1-2 paragraf itu ada. Jadi memang harus cek dulu tiap media kayak gimana syarat dan ketentuannya. Kemudian yang kedua, kita bisa baca beberapa resensi di sana, terus nanti kelihatan tuh kira-kira tema-tema apa aja yang suka mereka muat, buku-buku kayak apa gitu. Okay. Misalnya Misalkan parenting, berarti novel tentang parenting dia yang pasti masuk nih gitu ya. Ya, ya atau sama kayak penerbit lah gitu ya? gitu. Kan penerbit juga kayak gitu, ada penerbit yang khusus buku anak, ada yang islami, nah media juga kayak gitu. Jadi baca dulu gitu ya, ciri khas tiap medianya kayak gimana, kita sesuaikan. Kemudian ya udah tinggal nanti teknis pengolahannya. Kalau misalkan di online ini kan sebetulnya sekarang medianya udah banyak banget ya Teh. Dulu kita tahu cuma blog doang. Sekarang di Instagram itu bisa kita bikin resensi namanya Bookstagram. Kita masukin ke YouTube itu jadi konten booktube. Dan masing-masing itu punya kelebihan kekurangan. Jadi kayak kalau di Instagram kan biasanya visualisasinya tuh dibikin cantik-cantik. Kemudian karena captionnya terbatas, biasanya orang ngebagi-bagi ke beberapa postingan. Makanya di Instagram penerbit itu juga udah banyak yang kerjasama dengan para bookstagrammer untuk promosi awal gitu. Beberapa buku apa sih yang judulnya panjang banget, NKCHTI ya? Apa sih? Ya, nanti kita cerita tentang hari ini. Nanti kita cerita tentang hari ini. Nah itu kan dibikin ininya apa satu Instagram sendiri gitu ya untuk nyeritain perhalamannya. Padahal katanya cuma sedikit tapi dalam banget gitu ya Kak ya. Iya. Nah cuman kalau buku-buku kayak buku novel yang gue nggak ngerti kan dia bentukannya gitu ya, apa namanya, panjang tulisannya. Nah itu gimana tuh? Ini biasanya kalau di Instagram teman-teman itu ngebagi misalkan 5 hari. Hari pertama itu kita cuma posting blurbnya aja, sinopsis singkat bukunya, terus impresi kita, tanggapan pertama ketika megang buku itu gimana. Misalkan, aku udah gak sabar banget nih untuk ngebacanya, terus covernya juga cantik, kayaknya bakal seru nih ngebaca buku ini. Nah, hari kedua biasanya ngenalin karakternya. Jadi di buku ini itu ada siapa aja karakternya. Biasanya kan kalau romance ada karakter utama cowok sama cewek. Kira-kira apa nih yang akan terjadi di antara mereka gitu. Ya udah silahkan baca sendiri. Nah, hari ketiga itu tuh yang suka bikin gemes para pembaca yang belum baca. Ya apa sih? Udah keren saya kirain mau cerita gitu, nggak taunya ya. Nah, gitu. Di hari ketiga biasanya sih kita ngebahas tentang alur
alur, konflik, Oke. kira-kira apa namanya ini pakai teknik kepenulisan seperti apa gitu kan, alurnya maju mundur, bisa bahas juga tentang latar, pokoknya hal-hal tentang itunya bisa dibahas. Di hari keempat biasanya kita mulai nyinggung kelebihan kekurangan bukunya. Oke. Dan hari kelima terakhir itu kesimpulan. Jadi menurut kita buku ini kayak gimana, kemudian orang yang cocok untuk membaca buku seperti ini yang kayak apa gitu. Rentang usia juga itu berpengaruh ya. Tentang usia, Oke. kemudian background. Kayak misalkan kemarin kan ada yang rame bukunya Almira Bastari ya, yang judulnya Resign. Itu kan tentang karyawan-karyawan kantoran, para pekerja yang dia sebut sebagai cungpret gitu, kacung kampret. Yes, itu sebutan dulu waktu gue masih ngantor gitu. Kita mah cuma apa cungpret doang gitu kan. Ternyata masuk ke dalam buku. Oke. Jadi inget sama cungpret temen gue. Gitu, dan buku-buku kayak gitu kan bakal cocok banget untuk orang-orang yang merasa mulai nggak betah di kantor. Kemudian untuk apa mereka bekerja, ya usia-usia yang sudah lulus itu pasti akan relate banget gitu. Itu bisa kita sampaikan di sana. Itu di Bookstagram. Bookstagram. Kalau di Booktuber, bedanya apa? YouTube. Kadang gue mikir ya, kalau orang kan yang namanya YouTuber itu kan, YouTube itu kan berarti video ya kak? Video, gambar berjalan, atau video orang gitu kan. Nah ini buku, apakah lo merole modelkan si isi bukunya atau apa tuh? Belum kebayang kayaknya gue Booktuber. Kalau booktube itu sebetulnya bisa macam-macam juga. Yang bikin booktube itu lebih menarik daripada Bookstagram karena kalau di booktube itu kan kita main ekspresi dan juga visual. Kadang-kadang kita kan kayak gemes ke buku tapi nggak ngerti gimana cara nyampeinnya. Mungkin dari ekspresi kita, greget gitu. Itu kan bisa kelihatan, orang juga jadi kebayang sendiri gitu. Atau storyteller mungkin ya? Bisa gitu juga. Gitu? Bisa. Tergantung sih, karena konten booktube juga banyak ya. Ada kayak vlog juga, kadang-kadang reading vlog, kemudian ada book tag juga kayak challenge. Kemudian juga ada yang bikin mungkin audio, pembacaan beberapa bab gitu kan, beberapa halaman itu kan bisa diiniin juga. Salah satu kelebihannya juga karena kita bisa sambil ngeliatin buku gitu. Orang kalau kita nge-shoot bukunya, kemudian diliatin isinya kayak gimana gitu. Oh ini ada bonus gitu kan. Kemudian isinya kayak gimana. Itu buku apa tuh, Naruto ya? Ini One Piece teh. Oleh-oleh waktu ke Jepang kemarin. Oh iya One Piece, ya benar. Ini oleh-oleh waktu ke Jepang. One Piece. Oh iya asli dalamnya bahasa Jepang ya, coba bisa dibuka kak. Iya, ini dalamnya kanji. Kebetulan yang ini novel. Bisa baca kali ya, tapi ya aku mah nggak bisa. Nih yang aku lagi bingung nih, kan lagi booming podcast ya. Iya. Sebenarnya kalau mau bacain suatu buku itu kita harus izin sama penulisnya atau is okay gitu loh. Boleh nggak sih misalnya kita isinya membacakan kan ada yang namanya read aloud ya kak. Nah itu kita bacain bukunya di podcast kita itu boleh nggak sih sebenarnya? Atau harus izin dulu sama penciptanya? Ya pertama ada baiknya sih sebetulnya kita izin ya, kita ngomong gitu. Kita mau baca seberapa banyak gitu dan sebagainya. Kan ada beberapa buku yang memang sudah diizinkan oleh penulisnya, sok aja kalau misalkan mau baca, mau dipublikasikan dan sebagainya, karena ada beberapa buku yang memang udah dipublikasikan juga, bisa dibaca kayak di Storyal, di Wattpad dan sebagainya. Jadi bagi mereka cuma ngubah dari tulisan ke suara mah nggak ada masalah. Tapi ada beberapa juga dia ya, jadi lebih laku bukunya ya. Iya, tapi mungkin ada beberapa, apalagi yang bukunya udah terbit, artinya kan itu nanti hubungannya ke penerbit juga, ada hak cipta dan sebagainya.
Mungkin kalau kita cuma baca berapa paragraf atau berapa halaman dan itu nggak spoiler, sebetulnya nggak apa-apa. Karena ada beberapa tipe. Dulu kan kalau di Bookish Journal suka bikin konten-konten kayak gitu. Dan kadang-kadang orang dengerin beberapa cuplikan itu bikin penasaran juga kan. Apalagi kalau bukunya Senandika, bukunya Firsa Besari gitu, bukunya Boy Chandra. Yang kayak gitu kan itu bisa dibaca terpisah dan kita cukup bacain berapa bab juga itu udah bikin baper gitu. Iya. Lagian kan juga ada beberapa novel atau buku yang akhirnya dijadiin buku juga kan, dijadiin film juga kan ya. Nah gitu. Jadi bedanya review film sama resensi sebenarnya sama, cuman beda di medianya aja ya kalau kayak gitu ya. Iya. Dan mungkin kalau film kita konten yang dibahas bisa lebih banyak sih. Kalau kita ngomongin buku kan artinya bagaimana teknik kepenulisan, gimana cara penyampaian penulisnya. Tapi kalau di film kan kita bisa ngomongin tentang aktornya, bagaimana pengambilan kamera, kira-kira syutingnya gimana gitu. Nah yang kayak gitu kan itu bisa dibahas. Jadi lebih luas ya kalau di review film, tapi kalau di resensi lebih ke alur yang kayak tadi yang Kak Agi bilang ya. Selamat ya, itu keren banget bisa sampai ke Jepang. Berapa lama di Jepang? Seminggu? 5 hari 3 malam. Ngapain aja kalau di Jepang? Oh, 3 malam. Seminggu itu sama perjalanan ya? Iya. Jadi berangkat dari sini itu tengah malam sih, jam 11:30. Nyampe sana itu langsung berangkat ke 3 tempat. Waktu itu ke kuil Buddha paling gede di Jepangnya. Kemudian ngelihat pedesaan-pedesaan, mampir ke Gunung Fuji, ngelihat bunga sakura di musim panas, main ke Taman Bunga 4 musim, kemudian juga ke Tokyo-nya, ke pusat kota, Odaiba City, ngelewatin Tokyo Tower, ya macam-macam sih, ke pusat-pusat perbelanjaan dan pusat-pusat sananya. Iya. Oke. Jadi emang seru banget ya perjalanan sebagai booktuber dan bookstagram. Itu berarti udah mulai jadi booktuber atau bookstagramnya itu udah berapa lama? Kalau aku dari 2017 teh. 2017 itu mulai nge-bookstagram. Nge-booktube itu mulai diseriusin 2019. Mungkin karena ngerasa 2 tahun di bookstagram kayak udah nemu pola mungkin ya. Ada bookstagram mah intinya nge-review buku 5 hari ya gitu aja gitu. Tapi kalau di isinya kayak tadi yang disebutin Kak Aki ya. Cuma beda bukunya aja kan, artinya kan beda teknis aja. Sementara kalau di booktube ini kan tantangannya kayak ngedit video, kemudian ngambil gambarnya. Kemarin waktu kemarin ke Jepang ini juga kan banyak ngambil footage tuh. Lagi dicicil nih buat di posting di YouTube. Udah ada 3 video, nanti juga pengen bikin pengalaman jalan-jalan ke toko buku di Jepang. Kita nanti mau diposting di YouTube Agi Eka. Bisa dicek juga dan di subscribe kalau mau. Oh, jadi seru juga ya. Jadi selama seminggu itu bener-bener keliling ke bener-bener keliling Jepang dan ditulis jadi bisa buat bahan blog juga ya, bisa jadi buat bahan bookubers juga ya. Iya. Jadi biasanya kalau nulis resensi itu berapa halaman dan berapa paragraf sih? Jadi kehabisan apa? Kalau buat di koran kan biasanya 1-2 halaman. Kalau di Instagram biasanya bikin 3-5 postingan. Kalau di blog sebetulnya beda-beda ya Teh. Justru kelebihan blog memang karena kita nggak ada batasan kan ya. Kalau di YouTube kan paling patokan saya biasanya paling lama 10-15 menit lah supaya orang juga nggak terlalu bosen. Sementara kalau di blog yang resensi Terelia kemarin kayaknya bisa sampai 3 halamanan sih.
3-4 halaman, Mantap. ditambah foto-fotonya juga gitu dan sebagainya. Nah ini juga bisa dengerin juga. Waktu itu saya sempat bikin episode khusus untuk ngebahas tentang resensinya ini di podcast saya. Ada podcastnya Creative Fashion. Punya semua ya berarti ya. Coba dong sebutin dong channelnya, mungkin teman-teman di sini nanti bisa mampir ke Booktuber sama podcastnya Kang Agi. Ya, jadi kalau Instagramnya kan Agi_Eka, Twitternya juga sama, YouTube-nya Agi Eka, nggak pakai underscore. Podcastnya itu Creative Fashion. Teman-teman, Creative Fashion. WRITIVATION gitu, atau cari aja Writing Motivation, nanti juga langsung muncul di sana. Oke, siap. Nanti kita follow-followan ya. Aku juga ada namanya Wijaya Tuti Podcast. Asik. Oke. Jadi seru juga ya, perjalanan udah lumayan 3 tahun dan lumayan laki juga ya. Waktu itu ngalahin dari berapa orang Kak ke Jepang? Waktu itu peserta terakhir ada sekitar 130-an deh, seingat saya. Wow, banyak ya. Banyak ya, lumayan. Jadi waktu itu dikasih tahu nggak sih penilaiannya tuh apa aja gitu? Kayak yang tadi disebutin nama Kang Agi atau ada lagi yang lain? Secara spesifik sih enggak ya, karena cuma dibilang pokoknya nanti jurinya itu ada dari Bang Terenya sama pihak Gramedia. Makanya waktu ngebuat resensi, bayangan saya kalau dari sisi penulis itu kan pasti pengen bukunya itu bisa terjelaskan dengan baik, orang paham istilahnya buku ini tentang apa dan cocok buat siapa gitu kan. Tapi kalau dari sisi penerbit kan intinya adalah pengen bukunya terpromosikan lah ya gitu, orang jadi tertarik untuk membelinya. Makanya beberapa hal yang saya angkat itu kayak sejarah dari si buku ini gitu. Jadi buku ini kan sempat ganti cover ya. Waktu dulu kan covernya masih biasa aja, sekarang jadi bagus. Kalau nggak salah karena ada beberapa ceritanya yang judulnya mengarah ke korupsi dan lain-lain itu ya kan? Iya, ya jadi fakta-fakta menarik gue sih agak nggak suka sama Terelie tapi tetap ngikutin, tetap kepo sama Terelie. Oke. Gitu. Nah terus ya mungkin fakta menariknya juga kan sekarang buku-bukunya itu banyak pakai co-author ya. Ada orang yang ngebantuin dia nulis. Kalau untuk seri fantasi ini dia dibantuin sama keponakannya, Diana Yasinta. Nah itu jadi fun fact sih, dan mungkin jadi nilai tambah juga buat teman-teman. Kemudian kalau kita ngomongin resensinya juga, kan teknik resensi itu ada 3 ya. Ada teknik deskripsi, analisis atau kritis, dan juga komparasi. Nah saya coba ngegabungin 3 itu ke dalam resensi saya. Wow, makanya juara 1 main ke Jepang ya. Karena kan kalau misalnya cuma komparasi aja kan nggak fair gitu kayaknya ya. Maksudnya pasti bandingin sama buku lain dengan pengarang lain atau apa tuh kalau komparasi? Ya komparasi itu ada 2, membandingkan karya ini dengan karya lainnya dari penulis yang sama, atau membandingkan karya ini dengan karya lain yang sejenis. Dalam hal ini kan bisa sejenis genrenya, temanya gitu. Nah saya coba ngegabungin dulu. Kang Agi komparasinya apa? Pertama kalau dari sisi kepengarangan, Bang Tere kan saya jelasin di sana ngebuat seri ini itu sebagai bahan bacaan untuk anak-anak remaja. Jadi khususnya mungkin anak-anak SMP yang seneng dunia-dunia fantasi gitu kan, petualangan. Dan di sini nggak bisa dibilang romansnya itu hampir nggak ada teh. Jadi nggak ada cinta-cintaan, tapi ada gemes-gemes sedikit lah gitu. Orang bisa ngebayangin tapi tidak jadi sorotan utama. Dia kayaknya lebih ke politik nggak sih kalau yang di bumi ini? Apa gue salah ya? Itu negeri para berdebah teh.
Lagi para Oh iya berdebat, lagi di salah ujung kan. tanduk, itu politik Nah, itu banget. kayaknya lebih jujur sih, setelah dia yang Sumateraan itu aku mulai terhanyut lagi sama beberapa novelnya. Kalau Terelie denger langsung digetok kayaknya gue. Siapakah kamu gitu ya? Oke. Iya. Terus Nah, terus kalau ngebandingin sama karya lain yang sejenis, kebetulan kan saya juga gabung PNFI ya, penggemar novel fantasi Indonesia. oh, Nah, oke. di sana suka diomongin tuh. Ternyata karya fantasi lokal itu kan jarang yang bisa sepopuler ini gitu. Sampai bikin sekarang serinya udah 9 buku. Kemudian apa sih yang menarik dari sini dibandingkan fantasi lain? Dan lokalitasnya itu seberapa kental di sini dibandingkan karya dari luar yang terjemahan. Nah, itu saya coba bandingin. Ya mungkin itulah yang menurut saya sih jadi salah satu upaya untuk Jadi menarik perhatian dibandingin gitu. sama J.K. Rowling bukan? Salah satunya. Jauh ya. Oh, salah satunya. Oke. Karena Bumi itu yang iya baru ingat yang dia ada perempuan sama laki-laki terus dia berteman di satu SMA gitu ya kalau nggak salah ya ceritanya. dia itu ini tiga sahabat Raib, Sally sama tiga sahabat. Ali. Raib itu bisa menghilang, Sally itu bisa mengeluarkan petir, Iya. si Ali bisa berubah jadi beruang. Ingat. Dulu tuh gue koleksi banyak loh. Tahu deh kemana koleksi gue sekarang. Soalnya punya suami nggak suka baca, jadi ya udah. Ya pokoknya tipe yang covernya kayak gini lah. Ini yang terbarunya Nebula. Okay. Bumi, bulan, matahari, bintang, Ceres Batozar, komet minor, Selena, Nebula. Oke, tapi keren juga ya. Itu dikasih waktu ngeresensi segitu serial bukunya itu dalam waktu berapa lama, Kak? Kalau lombanya itu kan 1 bulan. Oh, cuma, ada waktu lah ya buat bacanya ada. Ya. Nah, lucunya waktu itu ya Teh, saya itu udah lama ngedenger serial ini, tapi belum pernah ngebaca. Jadi cuma ada tujuannya jadinya ya. Jadi waktu itu cuma sering dengar kan kata teman-teman, oh itu seru tuh, itu bagus tuh gitu. Ceritanya gini. Cuma saya belum pernah ngebaca kan. Pas ada resensi ini, itu kan bertepatan sama UTS ya Teh. Jadi agak maju mundur tuh, aduh lagi riweh ngajar gitu kan. Ikut nggak ya, aku belum belajar gitu ya. Dan waktu itu kan kebetulan belum punya bukunya sama sekali. Makanya akhirnya waktu itu nyoba nanya temen yang kebetulan suka banget sama serial ini dan punya. Namanya Sherry. Minjem deh. Pinjem. Kan iseng-iseng ya. Share bukunya lagi dibaca nggak? Pinjem lah gitu. Oh boleh Kang. Oke. Pas dibawain bukunya dikasih semuanya Teh. Wow. Jadi kan ya udah dapat bagian tuh, nggak diajak lagi ke Jepang. Akhirnya ya udah ya udahlah karena udah dipinjemin semuanya, emang harus dibaca dan berusaha deh. Saya beres ngebaca itu H-2 sebelum deadline Teh. H-2 sebelum deadline. Kemudian satu hari ya kalau blogger masuk kayak gitu ya nggak? Apa nih? Arlina termasuk penulis genre fantasi nggak Kak? Arlin itu kayaknya ada deh, ada berapa buku dia yang rada-rada fantasi gitu. Cuma memang ya sama kayak Bang Tere lah, ada genre fantasinya, ada juga genre-genre lainnya. Lagian Tere udah deh yang bikin nangis aja, kenapa harus berubah? Gue tuh sebagai pecinta yang abis baca buku dia nangis dan Think Deep tuh jadi kecewa. Secara otak gue tuh kalau diajak fantasi itu nggak bisa, Kak Agi. Gue mau lo suruh gue baca buku J.K. Rowling, dibayar berapapun gue nggak mau. Nggak nyampe imajinasinya. Beneran serius. Sampai diajakin nonton filmnya pun gue nggak mau beneran, karena kan gue punya sepupu
Sepupu gue tuh sampai yang koleksi buku J.K. Rowling, sampai yang tau gak sih tongkat ajaibnya itu pun dia beli. Iya. Sampai apaan sih gitu kan? Kayaknya nggak masuk di akal. Fantasi yang gue baca adalah tau nggak R.L. Stein. Nah itu doang. Jadi emang beda-beda tiap orang ya, nggak bisa dipaksain ya. Kalau Kak Agi mah apa aja masuk, karena book lovers banget kan. Kalau Mika agak milih-milih nih. Gue kalau yang nggak bikin nangis, nggak bikin think deep, nggak. Apa tuh namanya? Romantis kali ya, genre romantis kali kalau gue. Romance gitu. Romance bisa dibilang kayak gitu. Oke, nanti di save, disimpan di IGTV-nya Anissa_Widya_Stuti, sama YouTube channel boleh ya Kak Agi ya? Boleh. Wijaya Stuti Vlog Channel. Nanti aku share juga boleh. Ya. Iya, karena ilmunya daging banget nih. Maksudnya kita kan dunia penulisan kayak blogger gitu kan, nulis isinya resensi buku atau review film kan tetap harus ada dasarnya, ya nggak? Nah, kalau Kak Agi nih bikin bookstagramnya itu pakai microblog atau pakai Canva biasanya untuk tulisannya? Kalau sebetulnya sih kalau dari sisi fotonya biasanya saya cuma pakai filter biasa sih, filter Instagram gitu. Teman-teman yang lain mah macam-macam sih, ada aplikasi apa gitu untuk mempercantiknya kan. Belum lagi ngasih efek-efek gitu juga. Cuma belakangan sih kalau dulu beberapa foto memang ada yang main-mainnya itu pakai Photoshop. Wow. Iya. Ya. Ya karena rame aja gitu ya, nyoba-nyobain efek-efeknya gitu. Kan dulu banyak yang sempat booming itu efek-efek buku terbang tuh. Nah itu kan nyelip-nyelipinnya itu bisa pakai Photoshop. Pakai Canva juga sekarang lebih mudah sih malahan. Kalau microblog tuh apa ya? Ada programnya sendiri atau dia ada di Canva ya? Atau nggak kan? Nggak tahu juga sih ya, belum coba ngulik-ngulik lagi. Terakhir sih emang belakangan lagi seneng Canva karena bisa dari HP juga kan kalau sekarang. Betul banget, kemana-mana. Bener. Capek kadang-kadang kalau Photoshop kan kudu buka laptop dulu gitu, nunggu loading dulu ya gitunya. Ada plus minusnya. Nah, jadi ini apa sih? Ternyata yang namanya buku itu tetap punya tempat di hati pencintanya ya nggak? Kan kita kadang suka ketakutan nih, wah udah ada media online, udah ada Instagram, udah ada YouTube gitu loh, wah buku banyak yang nggak mau baca buku lagi nih gitu. Tapi ternyata dari situlah bisa dibikin Bookstagram, bisa dibikin Booktuber. Keren banget, inspirasinya Kang Agi luar biasa hari ini. Alhamdulillah. Ya udah. Terus kalau Bookstagramnya khusus ada nggak Kak? Instagram ininya khusus yang isinya tentang review-review buku? Kalau saya sih nyampur di akun ini semua sih. Jadi bisa lihat aja. Kalau fotonya buku biasanya pasti ngomongin tentang buku gitu. Dan memang itu jadi ciri khas akun ini sih. Kadang-kadang foto orangnya pun captionnya bisa caption tentang buku gitu. Nah, kapan Kang Agi sendiri yang bikin buku nih? Kayak gitu. Apa udah banyak lagi nih? Akunya yang nggak tahu. Kalau antologi mah banyak sih ya Teh. Antologi bareng teman itu udah 20-an. Terus sebetulnya sih kalau buku solo belakangan lagi banyak nulis buku untuk orang. Jadi nge-ghostwriter gitu. Atau bikin proyek gitu kan, ada proyek biografi, jadi saya bikinin buku untuk orang. Nah kalau buku sendirinya sebetulnya masih dicicil. Outline untuk bukunya mah udah banyak Teh. Kalau mau dikumpulin mungkin 10-an ada kali. Eksekusinya nih kebanyakan yang mana dulu ya gitu ya kayaknya ya. Biasanya suka kayak gitu. Makanya kayaknya sih ada rencana nanti di bulan November. Karena November itu kan ada momen NaNoWriMo ya. National Novel Writing Month. NaNoWriMo. Oh iya. Oh kakak ikutan itu juga?
Kayaknya nanti pengen coba deh ngeberesin di bulan Yang challenge November. nulis novel itu kan? Iya. Oke. Aku pengen tapi baru berapa hari udah, aduh gue nyerah. Kalau yang tiap hari biasa nulis blog, rutin, konsisten mungkin bisa ya. Iya. Oke. Jadi kirain gue karena bulan November adalah hari ulang tahun saya, jadi mau bikin enggak ya, ternyata emang ada tadi November. Ada channelnya nggak sih Kak itu yang November buat teman-teman yang mau ikutan nulis novel? November Kalau apa nggak namanya? salah sih nanorimo.org kalau nggak salah. Cek aja di YouTube Nanorimo, biasanya langsung keluar. Kalau versi Indonesia dulu ada namanya BNNS, Bulan Nulis Novel Storyal. Nah itu iya. Kalau itu yang ada storyal.co, teman-teman bisa cek juga. Memang momennya itu bulanan, setiap bulan itu ditantang ada tema-tema baru dan hadiahnya lumayan gitu. Jadi teman-teman bisa cek karena banyak juga penulis-penulis baru yang mudah-mudah muncul dari hasil sayembara seperti itu. Iya, sama ini sih kalau aku lihat, jadi orang-orang udah kayak sering gabung di grup komunitas menulis. Jadi mereka kayak bikin di status Facebooknya mereka tuh kayak tulisan berseri part 1, part 2, part 3 gitu kan. Jadi orang tuh baca lagi gitu kan yang komunitas itu kan. Aku juga, iya ya bener juga, jadi kayak tes ombak. Bener gak nih, kira-kira orang suka gak sama tulisan aku kayak gitu ya. Jadi dia bisa tahu di awal. Kayak ada satu buku, aku lupa judulnya. Jadi tuh awalnya dari Facebook, terus dijadiin buku dan laku keras. Judul bukunya apa ya? Apa tuh? Pokoknya sampai waiting list banget. Apa? Elena, Canting. Enggak, bukan Terelie. Elena bukan Terelie. Elena ya? Sebelum Canting deh kayaknya. Elena, iya Elena. Bener Elena. Wah, oke ya. Jadi teman-teman, selama work from home, gak bisa kemana-mana di masa pandemi ini, yang punya hobi buat nulis, bisa nulis di banyak platform. Nanti siapa tahu bisa jadi buku sendiri ya. Karena kan nanti, apalagi yang bisa menginspirasi banyak orang. Nanti filmnya bisa dibukuin, terus udah gitu bisa difilmin. Wah, kayaknya asik banget ya. Banyak itu ya. impian gue banget sebenarnya, tapi untuk menjadikan buku itu susah. Nggak main-main, harus butuh konsistensi yang tinggi. Karena kalau enggak ya nggak jadi bukunya ya kan. Betul banget banget. Kak Agi. Mudah-mudahan bulan November bisa jadi buku solonya ya. Amin. Kalau boleh tahu buku antologinya judulnya masih pada inget nggak? 20 buku antologinya masih inget nggak? Coba sebutin 5 aja. Kayaknya teman-teman terus bisa cari bukunya di mana? Sebetulnya sih dulu banyak ikut-ikutan itu kan pas zaman mahasiswa. Dan memang kayak event sekali jadian gitu. Dan rata-rata memang udah nggak dicetak lagi sih. Yang paling terakhir dicetak itu ada ini dari Diomedia, judulnya Memoir Sang Pembelanja Buku. Jadi itu kumpulan. Gue banget tuh. Dulu gue waktu belum nikah itu bisa belanja buku sejuta cuman buat beli buku doang. Tapi banyak yang dibungkusin pakai plastik, bacanya nanti. Iya, gitu. Ya, makanya di sana banyak curhatan kayak gitu teh. Termasuk saya juga momen-momen pertama kali kalap belanja buku, ya di situ dimasukin lah. Teman-teman bisa baca juga dan ngelihat gitu bagaimana perjuangan orang untuk belanja buku, baik yang ada di kota maupun sampai ke daerah. Yes, dan lagi ya nggak tahu kenapa gue kalau ke toko buku tuh kayak aura surga gitu. Mungkin sama kayak wanita-wanita yang seneng berbelanja fashion gitu, begitu ke toko baju, wah gue mau beli ini gitu. Sama gue juga ke toko buku tuh kayak jangan ngambil, susah banget gitu loh ngerem tangannya beneran. Harusnya gue ikut ya antologinya ya. Iya. harus sharing juga itu.
Seru-seru banget Kang Egi. Pembicaraan kita malam hari ini itu sangat menginspirasi. Jadi buat teman-teman yang di luar sana suka banget nulis, bisa dimulai dari sekarang di platform Betul. apapun. Bisa juga ikut lomba-lomba nulis kan, siapa tahu dapat uang, ya kan? Jadi iseng-iseng